Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Kurniawan akan mempresentasikan tugas akhir saya yang dengan judul Rancang Bangun Sistem Administrasi khusus mengemudi menggunakan metode prototyping dengan studi kasus khusus mengemudi Taruna. Dahuluan data, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 tercatat 109.215 kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, luka berat, dan korban meninggal dunia. Kejadian tersebut dapat dikurangi salah satunya dengan cara pelatihan mengemudi. Objek studi kasus penelitian ini adalah khusus mengemudi Taruna yang didirikan oleh Bapak Sugiono pada tahun 1990. Khusus mengemudi Taruna berada di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalah penelitian ini adalah nomor satu ada bagaimana membangun sistem informasi administrasi khusus menguji Taruna menggunakan metode prototyping. Kedua, bagaimana menguji prototipe dan sistem informasi yang telah dibangun. Tujuan penelitian adalah satu, membangun sistem informasi administrasi khusus menguji Taruna menggunakan metode prototyping. Yang kedua, menguji prototipe dan sistem informasi yang telah dibangun. Batasan masalah penelitian nomor satu, penelitian dilakukan di kantor khusus mengemudi Taruna. Kedua, sistem khusus mengemudi hanya bisa diakses oleh peserta, instruktur, dan administrasi. Nomor tiga, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. Nomor empat, sistem khusus mengemudi menggunakan framework Laravel, tinjauan pustaka. Penelitian dahulu. Penelitian dahulu nomor yang pertama dengan judul aplikasi sistem informasi khusus mengemudi berbasis web, studi kasus khusus setir mobil Santa oleh Naufal Riyandi Mati dengan kawan-kawannya pada tahun 2021 menggunakan metode waterfall dengan hasil aplikasi yang mampu menyediakan informasi jadwal khusus pendaftaran dan catatan laporan. Penelitian yang terdahulu kedua yaitu dengan judul penerapan metode prototipe dalam perancangan sistem informasi penghitungan volume dan kos penjualan minuman berbasis website oleh Wahyu Nugroho dan Muhammad Syarif pada tahun 2018. Dengan metode yang dilakukan adalah metode prototipe dengan hasil aplikasi berbahasa pemrograman PHP yang dapat mengolah data barang, resep minuman pengguna, stok barang, manajemen data user, dan menampilkan laporan sederhana. Metode penelitian. Tahapan penelitian yang digunakan Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kedua studi literatur, ketiga implementasi metode prototyping, keempat pembangunan sistem, kelima pembuatan laporan. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana peneliti melakukan wawancara kepada pihak sistem khusus menguji Taruna. Yang kedua, studi literatur. Peneliti meneliti penelitian yang berkaitan dan buku-buku atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, implementasi metode prototyping adalah mengimplementasikan metode prototyping. Metode prototyping terdiri dari 4 tahapan: komunikasi, desain rencana pemodelan secara cepat, pembuatan prototipe, dan penyerahan dan evaluasi prototipe. Nah, metode prototyping ini sesuai dengan Roger Freshman pada bukunya yang berjudul Software Engineering: A Practitioner Approach, 7th edition. Kemudian pembangunan sistem yang adalah pembangunan sistem yang akan dibuat. Kemudian pembuatan laporan adalah pembuatan dokumentasi kegiatan aktivitas yang dilakukan dalam penelitian. Identifikasi masalah yang terjadi adalah pada proses pendaftaran calon peserta, pelatihan diharuskan datang ke kantor khusus. Yang kedua, peserta tidak dapat mengatur jadwal khusus menguji ketika pada presentasi pelatihan khusus. Instruktur masih melakukan presentasi dengan keras sehingga data rentan hilang. Yang keempat, administrasi masih menyimpan data pembayaran dengan manual. Yang kelima, administrasi mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan pembayaran dan pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian spesifikasi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Memiliki halaman pendaftaran,
dan isi persyaratan, memiliki halaman login, memiliki halaman pembayaran dan unggah pembayaran dan bukti pembayaran dan pengaturan pembayaran, memiliki halaman pengaturan data dan user, memiliki halaman instruktur kursus untuk peserta, memiliki halaman peserta kursus untuk instruktur, memiliki halaman untuk mengolah jadwal kursus, memiliki halaman untuk mengolah data mobil, memiliki halaman untuk verifikasi pembayaran dan verifikasi jadwal, memiliki halaman untuk memilih instruktur peserta dan memiliki halaman untuk mengatur harga dan pertemuan khusus admin, memiliki halaman untuk mengelola presensi pelatihan, memiliki halaman untuk mengunduh laporan pembayaran dan pelatihan. Kemudian yang kedua, kemudian fungsional terdiri dari sistem dapat dijalankan di berbagai web browser. Kedua, penggunaan sistem lebih mudah karena dapat digunakan di laptop, tablet, komputer, dan situs bersifat user friendly. Kemudian use case diagram dari spesifikasi kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu peserta memiliki use case daftar, masukkan persyaratan, kelola profil, kelola pembayaran, kelola jadwal, lihat instruktur, lihat pelatihan yang dilakukan. Kemudian instruktur memiliki use case kelola profil, kelola jadwal, lihat peserta kursus, kelola pelatihan. Kemudian admin memiliki use case kelola profil, kelola user, kelola mobil, kelola pembayaran, pilih instruktur, mengatur harga dan pertemuan kursus, kelola jadwal, buat laporan pembayaran dan laporan pelatihan. Kemudian desain peta situs aplikasi. Nah, desain peta situs aplikasi ini dapat sesuai dengan user nantinya. Nah, user ini ada 3, yaitu peserta, admin, dan instruktur. Nah, ini adalah gambar desain peta situs aplikasi untuk user peserta. Kemudian, nah, ini adalah gambar desain peta situs aplikasi untuk user admin. Kemudian ini adalah gambar desain peta situs aplikasi, desain peta situs untuk user instruktur. Kemudian desain user interface. Nah, desain ini adalah rancangan awal untuk pembuatan aplikasi. Nah, di sini contoh desain user interface halaman login. Terdapat form email, password, dan klik tombol login untuk memasuki sistem. Kemudian ini adalah halaman daftar, desain halaman daftar. Terdapat form nama lengkap, email address, password, confirm password, dan tombol daftar. Kemudian ada halaman dashboard. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dashboard memiliki menu-menu yang sesuai dengan keinginan stakeholder. Menu ini dapat kemudian halaman form, desain user interface halaman form dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat form atribut yang form tersebut dapat diisi dengan nilai data yang diinginkan user dan juga ada button atau tombol yang dapat melakukan aksi seperti menuju halaman atau menyimpan data, menuju halaman tertentu atau menyimpan data. Kemudian halaman tabel. Nah, halaman tabel dapat dilihat sebagai rancangan desain UI-nya sebagai berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Ada perancangan sistem sebelumnya telah dirancang untuk membantu implementasi sistem. Nah, implementasi menggunakan menggunakan laptop dengan OS Windows 10 dan kode editor VS Code, kemudian juga menggunakan web server SAM dan juga bahasa pemrograman PHP versi 8 dan Laravel versi 9. Berikut adalah hasil dari halaman daftar. Dapat dilihat terdapat form nama lengkap, email address, password, confirm password, dan juga ada tombol daftar untuk menuju
peserta. Kemudian apabila ingin ke halaman login, dapat mengklik tulisan login. Kemudian halaman login. Nah, halaman login ini terdapat form email address dan password. Kemudian ada tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Apabila ingin ke halaman daftar, dapat mengklik tulisan daftar. Kemudian dapat halaman masukkan persyaratan. Ini ketika peserta selesai mendaftar dan kemudian melakukan login, peserta akan melihat halaman ini. Halaman ini peserta harus memasukkan form nama lengkap, email, telepon, dan scan KTP. Dan terdapat tombol lanjut untuk melanjutkan untuk menyimpan data persyaratan. Kemudian halaman dashboard adalah sebagai berikut. Halaman dashboard dapat terlihat sebagai berikut. Nah, ini halaman dashboard user peserta. Jadi dapat dilihat menu-menu yang dapat dilakukan oleh user peserta. Halaman dashboard ini juga sama seperti halaman dashboard admin atau instruktur, tapi perbedaannya pada menu-menunya aja. Kalau ini menu-menu yang bisa dilakukan peserta, kemudian dashboard admin sama instruktur memiliki menu yang berbeda. Kemudian halaman kelola pembayaran. Pada halaman kelola pembayaran ini, user peserta dapat melakukan tambahan data pembayaran pada tombol tambah pembayaran. Nah, tombol tambah pembayaran ini akan menuju halaman pembayaran. Nah, user peserta akan memasukkan form-form yang dibutuhkan dan upload di pembayaran, lalu menyimpan data tersebut, kemudian akan disimpan datanya. Apabila pembayaran belum diperiksa oleh admin, maka status bayar akan muncul belum diperiksa. Apabila sudah, maka akan status bayar sudah diverifikasi. Terdapat tombol delete untuk menghapus data pembayaran. Kemudian halaman kelola jadwal khusus untuk peserta. Nah, pada halaman ini terdapat tombol tambah jadwal untuk menambah jadwal yang diinginkan peserta. Untuk tombol tambah jadwal ini, aksi yang dilakukan adalah menuju halaman tambah jadwal. Kemudian user peserta harus mengisi form yang disediakan. Kemudian setelah selesai akan menyimpan data tersebut. Nah, setelah berhasil akan tampil sebagai berikut. Kemudian ada tombol sebagai gambar tombol delete ini untuk menghapus data jadwal. Kemudian ada form mulai tanggal sampai tanggal dan ada tombol filter. Nah, tombol filter ini digunakan untuk memfilter data jadwal. Memfilter data jadwal agar dapat dilihat sesuai dengan jangkauan tanggal yang dimasukkan pada form mulai tanggal dan sampai tanggal. Kemudian ada halaman kursus instruktur. Kursus ini halaman ini adalah untuk user peserta. Nah, di halaman ini peserta dapat melihat nama instruktur dan nomor telepon instruktur. Kemudian halaman kelola jadwal instruktur. Nah, halaman ini adalah halaman untuk user instruktur. Nah, pada halaman ini terdapat tombol filter. Nah, filter ini untuk melihat data jadwal sesuai jangkauan tanggal yang dimasukkan pada form mulai tanggal sama sampai tanggal. Kemudian ada tombol verifikasi. Nah, tombol verifikasi ini digunakan untuk menuju halaman verifikasi jadwal apa. Kemudian ada tombol delete untuk menghapus
data jadwal. Nah, ini adalah halaman verifikasi jadwal instruktur. Nah, halaman verifikasi instruktur ini, nah ini apabila jadwal dapat dilakukan oleh instruktur, maka akan dipilih verifikasi. Apabila menolak, akan memilih menolak pada status jadwal. Kemudian ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya dan tombol simpan untuk menyimpan data. Kemudian ada halaman pelatihan instruktur dengan tombol pelatihan untuk menuju halaman tombol tambah pelatihan untuk menuju halaman tambah pelatihan, di mana user instruktur harus mengisi form tertentu. Nah, kemudian menyimpan, nah itu adalah akan presensi. Nah, kemudian menyimpan data tersebut untuk data presensi atau pelatihan yang telah dilakukan. Nah, untuk tombol edit untuk mengedit data pelatihan, untuk tombol delete untuk menghapus data struktur, menghapus data pelatihan. Kemudian ada halaman kelola user peserta. Ini adalah halaman untuk admin, di mana tombol tambah peserta untuk menambah user peserta. Kemudian tombol edit untuk mengedit data user peserta. Kemudian tombol delete untuk menghapus data delete. Tombol edit itu akan apabila diklik akan menuju halaman edit serta dan pilih instruktur. Nah, halaman edit serta dan pilih instruktur ini apabila peserta telah melakukan pembayaran, admin dapat memilih instruktur pada form instruktur. Terus kemudian ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya dan tombol simpan untuk menyimpan halaman. Kemudian ada halaman kelola pembayaran. Halaman ini digunakan untuk mengelola data pembayaran. Nah, mengelola data pembayaran ini untuk user admin. Nah, seperti halaman-halaman sebelumnya, tombol tambah untuk menambah pembayaran, tombol filter untuk memfilter data yang bisa dilihat, tombol edit menuju halaman edit, tombol delete untuk mendelete data pembayaran. Kemudian halaman edit dan verifikasi pembayaran. Nah, di sini admin dapat mengubah data pembayaran yang dimasukkan, kemudian dapat juga untuk memverifikasi pembayaran pada form status bayar. Apabila diverifikasi, pilih verifikasi. Apabila tidak, pilih tidak. Kemudian ada halaman laporan pembayaran ini terdapat tombol print. Nah, tombol print ini akan menghasilkan laporan sesuai dengan tanggal yang dimasukkan sesuai dengan jangkauan tanggal yang dimasukkan pada form mulai tanggal dan sampai tanggal. Kemudian ada halaman laporan pelatihan. Nah, di sini ada tombol print juga, akan mencetak data laporan pelatihan sesuai dengan jangkauan tanggal yang dimasukkan pada mulai tanggal dan sampai tanggal. Kemudian pada pengujian yang dilakukan menggunakan UAT. Nah, di sini UAT yang dilakukan akan diberikan kepada peserta, instruktur, dan admin. Nah, dari hasil pengujian tersebut meliputi UAT peserta dari pengujian UAT yang dilakukan yang terdiri dari UAT peserta, UAT admin, dan instruktur. Itu dari hasil yang didapatkan itu semuanya diterima oleh user. Nah, berikut adalah dokumentasi tersebut. Gambar UAT peserta. Kemudian ini di UAT instruktur. Kemudian ini UAT admin.
kemudian penutup. Nah, berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan penulis menemukan kendala pada kursus menguji taruna pada proses pendaftaran pada pelatihan yang telah dilakukan dan pembuatan pelaporan. Untuk itu, penulis melakukan pengembangan aplikasi web administrasi kursus menguji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi adalah metode prototyping dengan tahapan komunikasi, desain, rencana pemodelan secara cepat, pembuatan prototipe, penyerahan, dan evaluasi prototipe. Peneliti menggunakan metode pengujian UAT agar aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan kepada aplikasi yang dibuat telah berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.